Sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia itu terbagi menjadi dua, Kak. Bagus. Sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini, jika kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam terus-menerus, itu tidak akan habis. Contohnya, air, hewan ternak, dan sebagainya. Nah, sumber daya alam ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, angin dapat kita gunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Kemudian contohnya selanjutnya itu sungai. Dapat dibudidayakan di dalam sungai ikan dan udang. Selanjutnya singkong. Dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai tepung, bahan pangan ya, digunakan untuk tepung, dijadikan diolah ya. Kemudian itu tanah liat. Tanah liat ini dapat kita olah menjadi batu bata. Nah, batu batanya digunakan sebagai bangun rumah. Iya betul, digunakan sebagai untuk membangun rumah. Tabel di papan tulis ya. Jenis sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ini pemanfaatannya ya. Ini jenisnya. Pertama, tumbuhan atau padi, jahe, kapas dapat kita manfaatkan sebagai sumber bahan makanan, sandang pangan. Ya. Selanjutnya, yang kedua, hewan. Contohnya ayam, domba, kerbau dapat kita jadikan sebagai bahan makanan juga. Kerbau dapat kita manfaatkan untuk membaja. Iya, tenaga pertanian. Dan contohnya, kemudian kuda dapat kita gunakan sebagai alat transportasi. Nah, jenis yang ketiga, air atau irigasi. Contohnya, irigasi, bendungan, sumur dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dapat juga kita gunakan sebagai makanan minum ya. Iya Bu.
sebagai pembangkit listrik. Iya. Tanah, contohnya itu sawah, perkebunan dan peternakan dapat kita gunakan untuk sawah untuk bercocok tanam. Peternakan, usaha peternakan dan contoh lainnya. Dan energi panas atau uap panas dapat kita manfaatkan untuk pembangkit listrik. Banyak sekali manfaatnya untuk pembangkit listrik. Nah, sampai sini adik-adik udah paham? Sudah, Kak. Nah, selanjutnya kita masuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Terus-menerus dia itu dapat habis. Contohnya, siapa yang udah tahu contohnya? Angkat tangan. Nggak ada ya? Nah, sekarang kita pelajari ya. Di samping itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya belerang, grafit, serta emas. Belerang dapat kita jadikan sebagai bahan kosmetik. Grafit dapat kita gunakan untuk bahan baku pensil, pembuatan pensil ya. Emas dapat kita gunakan sebagai perhiasan. Iya, perhiasan. Ketiga ini dapat kita dapatkan di alam, tapi harus butuh tenaga yang ekstra untuk mendapatkan ketiga jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Selanjutnya kita belajar jenis beserta manfaatnya ya. Iya, Kak. Jenis dan pemanfaatannya. Pemanfaatan apa? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, ada minyak bumi. Yang kedua, ada biji besi. Yang ketiga, ada bauksit. Yang keempat, ada marmer. Nah, yang pertama ini dapat kita gunakan sebagai bahan bakar. Bahan bakar apa? Contohnya aftur. Untuk bahan bakar Pesawat.
Selanjutnya bensin. Untuk bahan bakar motor, mobil, truk dan lain-lainnya. Selanjutnya biji besi dapat kita manfaatkan sebagai peralatan rumah tangga. Contohnya, siapa yang tahu? kuali, Iya, contohnya kuali. Selanjutnya ada boksit. Pemanfaatannya dapat kita gunakan sebagai bahan dasar pembuatan aluminium. Selanjutnya ada marmer. Dapat kita manfaatkan sebagai bahan bangunan rumah ataupun gedung. Nah, contoh jenis yang kelima ada belerang, ada nikel, ada grafit. Contoh yang kelima ada apa tadi? nikel, Ada belerang duluan ya, nikel juga betul. Yang keenam ada nikel. Dan yang ketujuh ada grafit. Belerang dapat kita manfaatkan sebagai bahan kosmetik, iya, bahan kosmetik, pewarna, dan bahan pembuatan korek api, ya, korek api. Selanjutnya nikel dapat kita manfaatkan untuk pelapisan besi. Kenapa dilapisi? Agar tidak mudah berkarat. Yang ketujuh ada grafit. Grafit dapat kita manfaatkan sebagai bahan pembuatan pensil. Dan juga yang ada di dalam baterai atau isi baterai itu terbuat dari grafit. Nah, apakah adik sudah paham mengenai materi kita hari ini?